Bismillah, alhamdulillah, salatu ala rasulillah dan nabiya ba'dah. Bagi antum atau antuna semua, dapat pesan dari Nabi, man istata'a minkumul ba'a faltazawwaj. Man istata'a minkumul ba'a. Jadi antum atau antuna dapat pesan dari 14 abad yang lalu. Nabi bersabda, man istata'a, barang siapa yang mampu, minkumul ba'ah, di antara kalian mampu untuk menikah, fal yatazawwaj, maka nikahlah. Fa illam yastati', tapi jika tidak mampu atau belum mampu, fal yasum, maka berpuasa. Kama qala hadis, apa kaitan nikah dengan puasa? Kirain mah kalau belum mampu jangan nikah. Kalimatnya kan nggak begitu. Bagi yang mampu nikah, nikahlah. Bagi yang tidak mampu nikah, jangan nikah. Atau jomblo lah. Tapi kalimatnya bukan begitu. Bagi yang belum mampu, falyasum, berpuasalah. Ada sesuatu yang menarik. Dalam waktu yang singkat ini, kita lihat. Karena kita semua, apalagi antum dan antuna, semua atau makhluk yang bernama insan, manusia, itu membutuhkan hubungan. Sebagaimana kadar manusia itu salah satunya adalah biologis. Tanah berhubungan dengan air, air nanti berhubungan dengan udara, dan seterusnya. Ya. Jadi ada hubungan. Yang dibenarkan adalah tentu yang diatur oleh Sang Pencipta. Gimana? Salah satunya, ya tentu laki dengan perempuan. Secara umum seperti itu. Pertama, kita kembali ke hadis tadi. Bagi kalian yang mampu, mampu bukan hanya punya duit saja ya, tapi mentalitas, kemudian spiritual, kemudian umur, ya, dan yang paling penting adalah kaitan dengan mental, yaitu kedewasaan. Nggak sanggup kita bayangin kalau suami istri itu belum dewasa dua-duanya, atau lakinya belum dewasa sekali. Akhirnya apa? Mulai dari mandi harus disuruh, waktunya pulang dia masih sampai gelap, masih main layangan, malam masih lanjut main gundu. Itu istrinya akhirnya udah kayak gedebong pisang, nganggur aja, diem baik kan gitu. Akhirnya apa terjadi? Bingung, begitu lapar mau makan bingung, repot. Nggak ada masalah pikiran, nggak ada tanggung jawab. Jadi harus ada itu, mentalitas harus disiapkan. Ya. Ada lagi orang udah punya umur, tapi mentalnya tadi masih kayak anak-anak. Nah, ini harus melatih dan belajar agar mampu. Jadi agar meraih kategori mampu. Ya. Dan juga mampu dalam arti sudah ada gambaran calonnya. Mau nikah sama siapa kalau belum ada atau belum ada calonnya kan? Maka mampu ini banyak hal, ya. Baik secara finansial, ya sudah mampu minimal untuk maharnya, ya, mas kawinnya, atau mampu secara mental, sudah siap, sudah dewasa, umur juga. Kemudian yang terakhir ada calonnya, ya. Kemudian bagi yang tidak mampu berpuasa, ternyata kaitannya
antara manusia dengan manusia yang lain, itu salah satunya Allah menginginkan tujuannya untuk saling mengisi. Ya. Surat Ar-Rum. Litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Jadi salah satu tujuannya untuk saling membuat kenyamanan, mengisi kenyamanan. Ya. Sakinah, taskunu itu taskunu dari kalimat juga sakinah. Ya. Satu akar. Apa tuh? Sakan. Jadi berdiam hati ini dengan penuh kedamaian, kenyamanan. Ya. Bagaimana biar bisa mencapai tujuan ini? Maka tentu harus punya modal di antara keduanya. Misalnya, sang laki pengen menikah kepada seorang wanita yang hafidhah misalnya. Maka si laki ini harus siap untuk menyiapkan waktu, ya, kalau perlu mempersiapkan properti alat-alat untuk menjaga hafalannya. Ya. Gitu. Hafidhah Quran atau hadis, maka kita harus bisa mengisi bagaimana dia nyaman hidup dengan kita. Sebaliknya, ya, akhwat ke ikhwan. Maka ketika kita belum mampu atau merasa ragu, maka diperintahkan puasa. Kaitannya apa? Untuk meraih kedamaian, ketentraman, kenyamanan. Itu salah satunya dengan puasa. Kenapa? Karena dengan puasa itu ibarat kendaraan remnya. Coba nyaman nggak? Mau mobil mewah kayak apapun kalau nggak pakai rem gimana? Dak dikduk. Apalagi dibawa kebut, udah gemeter dah. Aduh, ada penghalang nggak nih? Nubruk nggak nih? Apalagi turunan, gimana? Kalau udah dibilang, wah nggak ada rem, ya, atau wah remnya belum, itu sudah panik semua. Kenapa? Karena tidak ada kenyamanan. Kok bisa tidak ada kenyamanan? Karena tidak ada pengendali. Nah, maka kaitannya dengan pesan Nabi tadi, kenapa? Bagi yang belum mampu menikah, berumah tangga, berpuasa, agar dia bisa meraih kenikmatan, kenyamanan, sehingga bisa mempersiapkan, berpikir dengan jernih, kemudian membekali dirinya dengan hal-hal lain, memenuhi biologisnya dengan sesuatu yang positif. Sebagai penutup, ketika sudah mampu, tadi kita bicara ketika belum mampu, maka berpuasa. Ketika sudah mampu, gimana? Pesan Nabi lagi dalam hadis, tungkahul mar'atu li arba'in. 4 perkara saja coba ditengok, diperhatikan ketika mau milih calon. Pertama, li jamaliha, ini manusiawi ini. Cari yang cantik. Ya. Itu manusiawi. Jangan munafik, jangan sok ini ya. Saya mau apa aja lah. Gimana apa aja, ntar begitu kondangan kamu merem. Ketidaknyamanan. Maka Nabi berpesan, sudah menjadi hal yang wajar kalau kamu mencari pasangan yang terbaik. Pertama dari segi penampilan. Ya. Sebaliknya juga gitu. Si cowoknya juga harus menyesuaikan. Ya. Menyesuaikan. Kalau akhwatnya ini begitu sudah jadi, ternyata dia senang pakai baju couple ya, warnanya serasi sama, sudah ikutin aja. Tapi kamu nggak suka dengan warna itu, belajar menyukai warna itu. Yang penting warnanya netral aja, bukan warna pink, warna cewek gitu kan. Itu merah, paling tidak menyesuaikan lah apa yang disukai pendamping.
Yang pertama, li jama liha. Yang kedua, lima liha. Apa lima liha? Mempunyai ekonomi, kemandirian material. Nggak harus banyak, ya, nggak harus kaya, tapi dalam arti dia punya kemampuan untuk mengolah, memanage mal. Apa mal? Harta. Kenapa? Karena satu bangunan rumah tangga itu mempunyai kebutuhan. Ya, nggak usah jauh-jauh deh. Hari demi hari kadang harus disesuaikan dengan sandang, pangan, papan. Ya kan? Sandang, pangan, pakaian. Ya, papan ya berarti bangunan. Ya kan? Nah, itu semua kan perlu diraih dengan mal, material. Nanti dapat 1 tahun, 2 tahun jebrol, punya anak, itu mah punya anak lapar maka dikasih pisang nggak punya pohonnya maka beli tentu saja bukan pakai ludah tapi pakai duit. Anak kelaparan maka kita belikan makanan yang sesuai. Masih butuh susu, belikan susu, ya kan. Gede sedikit pengen dodol, beliin. Nggak punya, adanya jauh, maka perlu transportasi, biaya lagi. Lebih gede lagi sekolah, meningkat lagi gede kuliah, Masya Allah ya. Maka biaya yang harus disiapkan sebagai orang tua bertanggung jawab dengan hartanya, ya. Kemudian apalagi yang Nabi pikirkan kepada kita? Luar biasa pandangan Nabi, begitu jauh ke depan ya. Li jamaliha, limaliha, wali hasabiha. Nasab, keluarga, keturunan, ya. Kalau orang dulu bilang apa? Bobot bibit apa? Ya, bibit bobotnya. Bibit punya bakat yang baik, bobot kualitasnya baik, keturunannya baik, keluarganya dari orang-orang baik, akidahnya sama, beragama yang sama, sampai nenek kakeknya tekun ibadah. Nah, ini baik. Nah, jadi pertama penampilan, yang kedua harta, yang ketiga keturunan, yang terakhir adalah lidiniha, agamanya. Nah, ini diurutkan nomor 4 terakhir, bukan berarti tidak penting. Kita lihat hadisnya. Farfa bidzatid din taribat yadaka. Ternyata yang nomor 4 ini lebih ditekankan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ketika nomor 1, nomor 2, nomor 3 nggak ada, ya, artinya cantik enggak, kaya enggak, terus keturunannya baik enggak, ya, tapi Allah takdirkan sama dia, maka kita pastikan dia orang yang beragama, satu akidah. Kemudian syukur-syukur dia kuat iman Islamnya. Kenapa? Karena yang nomor 4 ini akan bisa menyempurnakan yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Dengan agama dia akan bisa menjaga kecantikannya. Dengan agama dia bisa mengelola hartanya di jalan Allah. Kemudian apa lagi? Dengan agama dia bisa menjaga keturunannya dengan baik. Bahkan bisa melahirkan keturunan yang baik. Maka yang nomor 4 ini paling penting, yaitu carilah orang yang benar-benar satu akidah, satu agama, satu ideologi, satu keyakinan, yaitu iman dan Islam. Ini nggak bisa ditawar. Ya, nomor 4 ini begitu penting, mempengaruhi semuanya. Maka mudah-mudahan
Kajian singkat ini mewakili hadis-hadis yang biasanya, dan mudah-mudahan bisa menjadi bekal karena waktu itu berputar dengan cepat. Nggak mustahil, seperti tadi Ustadz banyak menerima konsultasi, ternyata padahal mereka baru lulus, ternyata sudah ditakdirkan untuk melangsungkan pernikahan. Akhirnya konsultasi dengan Ustadz diminta saran, Ustadz kasih, kemudian Ustadz jadikan pelajaran bahwa tidak menutup kemungkinan anak-anak sekarang begitu cepat dewasa dan melangkah kehidupan yang baru. Maka sudah sepantasnya dibahas bab ini. Tidak ada mustahil bagi siapapun karena takdir Allah tidak ada yang tahu. Maka begitu kita sudah siap menjalankan akan lebih maksimal. Ibarat hujan, kita sudah siap dengan payung, maka kita bisa lalui hujan itu dengan baik. Tidak kebasahan dan kehujanan masuk angin alias dikrik jadi merah, mending daripada masuk Kristen atau masuk SD. Kan repot, segede dandi masuk SD yang ada gurunya pingsan. Ini ketua yayasan apa murid. Maka kita tutup dengan subhanakallahumma